Film Lastro adalah sebuah film yang menceritakan seorang pelayan muda diteror oleh pembunuh bertopeng saat sedang bekerja malam di restoran sepi dan harus berjuang untuk bertahan hidup. Daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan adegan mengenaskan di sebuah restoran, di mana beberapa orang terlihat tewas tergeletak di lantai. Penyebab kejadian tersebut belum dijelaskan. Namun terdengar suara seseorang yang menelepon polisi, yang meminta bantuan untuk segera datang. Cerita kemudian mundur ke 24 jam sebelum kejadian itu terjadi. Seorang wanita muda bernama Nancy terlihat sedang buang air kecil sambil memegang alat tes kehamilan. Hasil tes menunjukkan 2 garis, tanda bahwa ia positif hamil. Alih-alih panik, Nancy justru langsung menceritakan hal ini kepada sahabatnya, Tabitha. Tabitha bertanya, siapa ayah dari anak yang dikandung Nancy? Namun Nancy enggan menyebutkan namanya. Ia juga menolak saran Tabitha untuk memberitahu ayahnya tentang kehamilan itu, karena takut dimarahi, apalagi karena ia hamil di luar nikah. Nancy kemudian bersiap menuju restoran milik ayahnya, tempat ia bekerja sebagai manajer. Namun, di tengah jalan mobilnya tiba-tiba mogok, memaksanya untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan salah satu pegawai restoran bernama Bobby, yang kemudian menawarkan tumpangan ke tempat kerja. Setibanya di restoran, Nancy langsung dimarahi oleh ayahnya karena datang terlambat. Ayahnya menekankan bahwa sebagai manajer, Nancy seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para pegawai. Di tengah kesibukan, seorang koki bernama Jake meminta Nancy untuk bekerja lembur malam itu. Nancy terlihat tidak menyukai Jake karena kebiasaannya yang suka mabuk-mabukan. Ketika Nancy memeriksa makanan di dapur dan menemukan makanan basi, ia tiba-tiba merasa mual dan muntah di belakang restoran. Kebetulan, Jake yang sedang berada di luar melihat kejadian itu dan mulai curiga bahwa Nancy sedang hamil. Namun, Nancy langsung menyangkal tuduhan itu. Tak lama kemudian, ayahnya datang dan tidak mencurigai apapun. Suasana mulai memanas ketika sekelompok perusuh bertopeng muncul di restoran dan mulai membuat keributan. Nancy berusaha mengusir mereka dengan berpura-pura menelepon polisi. Meskipun mereka akhirnya pergi, salah satu dari mereka memperingatkan bahwa mereka akan kembali dan memberi pelajaran kepada Nancy. Nancy yang masih kesal terhadap Jake melampiaskan kekesalannya kepada Pitty, adik Jake yang memiliki keterbatasan mental. Ucapan Nancy yang kasar membuat Jake tersinggung dan tidak terima. Ia meminta Nancy untuk lebih sopan dalam memperlakukan Pitty. Pertengkaran pun tak terhindarkan, hingga Jake menyindir bahwa posisi Nancy sebagai manajer restoran hanyalah karena ia adalah anak dari pemilik restoran tersebut. Sindiran itu membuat Nancy semakin marah, dan dengan emosi, ia memecat Jake saat itu juga. Jake yang memiliki banyak tanggungan sempat memohon agar tidak dipecat. Namun Nancy tetap bersikeras pada keputusannya dan tak peduli pada keadaan Jake, merasa sakit hati dan terhina. Jake kemudian menemui Bobby, Pitty, dan beberapa rekan kerja lainnya. Dalam kemarahan dan frustrasi, Jake merancang rencana balas dendam untuk menakut-nakuti Nancy. Ia mengusulkan agar mereka menyamar sebagai sekelompok pria bertopeng dan meneror Nancy di restoran. Meski awalnya ragu, para karyawan akhirnya setuju karena mereka juga menyimpan rasa kesal terhadap sikap arogan Nancy selama ini. Saat malam tiba dan Nancy bekerja sendirian di restoran, ia mulai merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Perasaan itu berubah menjadi kepanikan ketika ia dikejutkan dengan para pria bertopeng. Ia segera mengunci pintu dan mencoba menghubungi polisi. Namun gagal karena kabel telepon telah diputus. Dalam ketakutan, Nancy bersembunyi di gudang. Tak lama kemudian, ia berhasil menghubungi sheriff lokal bernama Brooke yang datang ke restoran untuk mengecek situasi. Nancy menceritakan apa yang terjadi. Tetapi setelah seluruh ruangan diperiksa, tidak ada satupun orang yang ditemukan. Brooke mulai mengira bahwa Nancy sedang berhalusinasi atau berbohong. Namun, saat ia menyelidiki lebih lanjut, Sheriff Brooke tiba-tiba dibunuh oleh salah satu pria bertopeng. Peristiwa itu disaksikan langsung oleh Nancy dari tempat persembunyiannya. Dalam kekacauan tersebut, Bobby yang merasa bersalah mencoba membantu Nancy dan berhasil menusuk salah satu pria bertopeng. Namun,
Betapa terkejutnya Nancy ketika mengetahui bahwa pria bertopeng itu adalah Pete, adiknya Jake. Rasa bersalah pun menyelimuti mereka, karena ternyata semua pria bertopeng tersebut adalah rekan kerja Nancy sendiri. Setelah menyadari bahwa rencana menakut-nakuti telah berakhir tragis, Jake berubah menjadi sosok yang benar-benar berbahaya. Didorong oleh dendam dan rasa sakit hati, ia menjadi psikopat. Tanpa ragu, Jake membunuh Bobby karena dianggap telah mengkhianatinya dengan berpihak pada Nancy. Ketika Jake mencari Nancy, ia justru ditusuk oleh Nancy yang berhasil melawan. Nancy pun melarikan diri dari restoran, namun usahanya sia-sia karena Jake berhasil mengejarnya dan menusuknya. Setelah kejadian itu, Jake meninggalkan restoran dan menaiki bus sambil menelpon polisi agar datang ke lokasi kejadian. Namun ternyata Nancy masih selamat. Ia berhasil kabur menggunakan mobil dan pergi dari sana. Sementara itu, Jake yang baru saja tiba di rumah mendengar suara bel rumah berbunyi. Saat ia sedang lengah, Nancy tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menusuk leher Jake hingga ia tewas. Setelah itu, Nancy berjalan pergi dengan tubuh penuh luka dan kelelahan. Ia akhirnya jatuh di rerumputan. Beruntung, ayahnya menemukan dirinya dan segera membantunya. Dalam pandangan sang ayah, Nancy akhirnya mengakui bahwa ia sedang hamil. Film pun berakhir dengan momen emosional antara ayah dan anak itu. Pesan dalam film ini mengajarkan bahwa setiap orang, apapun latar belakang atau kondisinya, layak diperlakukan dengan hormat dan manusiawi. Meremehkan orang lain bisa membuat kita kehilangan empati, dan pada akhirnya justru menciptakan musuh dalam diam.